Mohon izin Pak Sandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu Pak. Jadi izinkan saya memperkenalkan teman-teman, izinkan saya memperkenalkan pemateri kedua kita. Beliau adalah seorang portfolio director at MDI Ventures atau kita biasa sebut Metra Digital Innovation. Selain itu juga beliau adalah sebagai dosen. Dulu waktu zaman saya S1 di Telkom University, beliau adalah dosen manajemen proyek saya. Dan alhamdulillah pada saat saya S2 ITB juga, beliau adalah dosen marketing saya. Jadi beliau ini banyak nge-MC di mana-mana lah, banyak ngisi di mana-mana. Nah, selain itu juga sebelum menjadi portfolio director di MD Ventures, beliau juga pernah menjadi Associate Director of Cloud Managed Service di PT Sigma, kemudian pernah menjadi Deputi Telkom Task Force di Telkom Indonesia. Kemudian latar belakang pendidikan beliau S1-nya di Telkom University, kemudian S2-nya di ITB, dan S3-nya beliau adalah seorang doktor, S3-nya di ITB juga, dengan berfokus pada venture capital. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung sapa saja Pak Sandi Widyastama. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam, selamat sore Mas, apa kabar? Alhamdulillah Pak, sehat Pak. Alhamdulillah ketemu lagi Pak. Beliau kemarin ngedosenin kami di marketing di ITB. Bosan ya lihat saya? Enggak Pak, materinya mantep-mantep Pak, dan ilmunya bisa diterapkan karena based on praktisi juga Pak. Amin. Nah, ini Pak, jadi kebetulan kegiatan ini diadakan oleh komunitas Milo. Jadi komunitas Milo ini kemarin diinisiasi sama teman-teman Forum Alumni SIT Telkom, kerjasama dengan Telkom University juga Pak, menginisiasi ini. Kemarin beberapa kegiatan yang sudah kami laksanakan, salah satunya kegiatan ini juga diinisiasi sama Pak Dirut kita, Pak Setianto Antoro, Dirut Telkomsel, CEO Telkomsel. Kemarin beliau merekomendasikan coba bikin kegiatan online, kemudian panggil Pak Sandi untuk ngisi. Alhamdulillah kami, alhamdulillah Pak Sandi bersedia untuk mengisi kegiatan ini. Terima kasih banyak Pak. Nah, kita langsung saja Pak nih. Pak Sandi ini orang yang sangat berpengalaman di bidang ventures nih. Venture kan salah satunya untuk funding terkait startup nih. Mungkin boleh diceritakan Pak pengalaman menarik Bapak selama melakukan investasi pada startup Pak. Oke. Jadi gini, MDI, Ya, suaranya bisa terdengar dengan jelas Mas? ya, suaranya terdengar Oke. dengan jelas Pak. Jadi MDI itu mulai berdiri tahun 2015. Kebetulan saya diminta menjadi karyawan pertama di sana. Ya. Jadi MDI itu adalah corporate venture capital. Jadi ini ada sedikit berbeda, slightly different with venture capital. Karena dengan corporate venture capital ini artinya fund-nya yang diberikan berasal dari perusahaan induk, dalam hal ini Telkom. Oke. Nah, di 2015 dan mulai beroperasi tahun 2016. Di sana kita mulai berinvestasi. Kita sadar begitu kita berdiri, kita itu bukan siapa-siapa. Walaupun Telkom besar, tapi kita sama sekali nggak punya pengalaman di bidang venture capital. Nah, untuk itu kita bekerja sama nih dengan venture capital yang di Amerika. Nah, kebetulan tahun 2016 kita ke Amerika bekerja sama dengan waktu itu ada namanya Y Combinator dan lain sebagainya. Dan kebetulan pada waktu Pak Jokowi datang ke sana, kita ada ke Amerika, kita ada di sana. Nah, salah satu pengalaman yang menarik adalah bahwa begitu kita datang ke Amerika, uang itu tidak menjadi daya tarik bagi startup, gitu. Jadi kenapa? Karena di sana sudah banyak uang dan saat ini di Indonesia pun investor sudah banyak di mana-mana. Jadi begitu kami datang ke Amerika, terus kita ketemu startup, kita tanya, ini produknya apa? Malah kita yang disuruh presentasi. Nah, jadi kami yang presentasi di depan startup bahwa MDI itu apa, kita di backup oleh Telkom, kita punya uang waktu itu $100 juta buat invest segala macam. Nah, setelah kita selesai presentasi, kemudian kita tanya sama dia, oke, that's our story. Can you present about your product? Gitu kan saya bilang. Ternyata mereka bilang apa? Oke, I'm sorry, I don't have time. Mereka tinggalin kita, gitu kan. Wah, kita kaget juga deh. Waduh, biasa di Indonesia ini kan istilahnya dikejar-kejar orang, di sini ditinggalin gitu. Ternyata memang seperti itu. Jadi startup itu yang di Amerika mereka harus smart.
bahwa mereka nggak mau menerima dumb money, artinya uang yang ya cuma duit dititipin aja untuk istilahnya ikut nebeng beken atau nebeng growth-nya startup. Jadi uang yang diberikan itu harus disertai dengan strategic inisiatif di sana. Jadi partner yang dicari adalah partner strategis sehingga bisa membantu si startup itu berkembang. Nah, dengan pengalaman itu berikutnya itu menjadi pelajaran buat kita. Berikutnya kita dalam berinvestasi tidak selalu melihat dari sisi funding. Kita selalu melihat dari strategic point of view juga. Jadi apakah startup ini bisa kita bantu dari Telkom Group dan dia bisa juga memperkaya dari portfolio Telkom Group. Nah, mungkin itu yang sedikit yang menarik dari kami pada waktu awal-awal berinvest. Berarti ini berdasarkan strategic point of view-nya, Pak ya? Betul. Kalau strategic point of view-nya sendiri itu pengertiannya seperti apa, Pak? Nah, jadi kalau dari sisi startup, Ya. bahwa investor itu selain membawa uang, dia harus bisa membawa tanda kutip bisnis, ya, atau dia bisa membawa membantu si startup itu mengembangkan bisnisnya lebih besar. Jadi kenapa saat ini MDI cukup banyak berinvest di startup Indonesia? Saat ini kita sudah invest di sekitar 39 startup di 12 negara. Kita selalu selain membawa investment, kita selalu bilang bahwa kita di belakang kita ada tadi pelanggannya Telkom Group yang bisa sebagai user dari produk-produk startup tersebut. Dan di sisi lain kita bilang juga bahwa Telkom Group itu butuh untuk bergerak, untuk maju ke digital. Sehingga kami tidak bisa memproduksi semua produk itu sendiri karena butuh waktu. Will be faster if we can work together gitu dengan startup. Nah, jadi prinsipnya ada equal. Enterprise bertemu dengan startup itu bukan berarti enterprise-nya lebih petantang-petantang dibandingkan startup. Tidak. Gitu. Bahkan bisa jadi startup lebih agile. Dan dalam kasus ini banyak startup yang kita invest itu size-nya, revenue-nya itu lebih besar dari anak perusahaan Telkom gitu. Wow. Startup itu tidak identik dengan perusahaan kecil. Ya, tetapi bagaimana dia mendefinisikan bisnisnya bisa menjawab pain problemnya dari customer. Itu definisi startup buat kita. Oke. Nah, kalau sekarang ini di MDI itu udah ada 39 startup, Pak ya? Betul. Kalau sektornya sendiri, Pak, nih, dari 39 startup ini mayoritas paling banyak apa, Pak? Nah, jadi karena kita corporate venture capital, Ya. tentu saja sektor-sektor yang kita invest itu harus sesuai dengan pilar-pilar dari bisnisnya Telkom. Nggak mungkin saya tiba-tiba berbisnis di perikanan atau pertanian gitu kan, karena pilarnya Telkom bukan di situ. Jadi kebanyakan pilar Telkom pertama mungkin ada fintech di sana, terus kita IoT, ada big data, terus ada e-commerce, support e-commerce enabler, atau kalau sekarang kita sebutnya new retail gitu ya. Kemudian ada apalagi ada yang enterprise segmen. Nah, tetapi selain segmen-segmen yang sesuai dengan Telkom, kami juga mempunyai alokasi sekitar 10% dari fund kami untuk invest di sesuatu yang bersifat futuristic. Jadi untuk bisnis ke masa depan yang belum kebayang saat ini. Contohnya kita invest ada startup dari Silicon Valley, kita invest di startup satelit. Jadi dia itu bukan kayak meluncurkan satelit seperti biasa, tapi dia seperti Grab-nya satelit. Orang bisa nitip apa aja di dalam satelitnya dia untuk dipantang di atas gitu. Nah, jadi kita masih punya waktu kita punya jatah 10% tadi untuk sesuatu yang untuk future gitu. Nah, dari 39 startup ini yang paling menurut Pak Sandi paling menarik itu startupnya apa, Pak? Nah, kalau ditanya startup yang menarik, Ya, betul, Pak. pasti semua startup adalah menarik gitu kan. Kalau nggak menarik nggak akan kita invest. Gitu, yang paling menarik mungkin, Pak. Tapi ada beberapa ya selama kita berinvest, ada beberapa pengalaman yang cukup menarik. Nah, jadi kita contoh invest di salah satu startup fintech di Indonesia yang kita yakin mungkin tahun depan akan jadi unicorn yang baru gitu kan. Nah, itu kita cukup cukup intens juga untuk membantu sinerginya dia, bagaimana dia untuk growth gitu. Terus kita juga ada pernah invest di salah satu, saya nyebut nama startupnya boleh nggak? Nggak apa-apa, Pak. Oke, mungkin ada yang tahu kata AI.
Oh iya, kata.ai ya? Iya, Pak. Itu dia namanya Yes Boss gitu kan. Nah, Hmm. Yes itu kan menangani seperti chatting orang-orang yang males lah gitu kan. Daripada Hmm. saya booking cari tiket sendiri atau saya beli Grab atau beli makanan via GoFood sendiri, mending saya nyuruh chatbot gitu. Jadi dia pakai chatbot, dia pakai artificial intelligence, bisa jawabin, bisa bantu orang untuk mesen segala sesuatu. Nah, tetapi seiring berjalannya waktu orang tambah mudah menggunakan launcher-launcher yang ada di handphonenya, di gadgetnya. Sehingga Hmm. kata Ed atau Yesboss saat itu semakin berkurang utilisasi. Nah, kita bantu dia untuk melakukan pivoting. Jadi Hmm. segmennya bergeser dari segmennya consumer menjadi enterprise. Nah, Hmm. Telkom kebetulan kita punya namanya anak perusahaan namanya Infomedia yang Ya. menghandle call center. Nah, kita pasangkan itu dengan Infomedia. Jadi orang kalau masuk ke call center bisa tetap jalur tradisional melalui telepon, ada yang Hmm. melalui jalur chatting. Apalagi milenial-milenial udah males kalau nelpon gitu kan. Ya, betul, Jadi Pak. menggunakan jalur chatting, dijawab chatbot. Nah, itu win-win solution buat kata Hmm. AI dia meng-create bisnis baru dan sekarang dipakai Garuda, Telkomsel, BRI. Buat Infomedia pun atau buat Telkom Group ya menghasilkan suatu produk baru, inovasi baru gitu. Nah, terus pasti juga ada beberapa startup juga yang terutama kalau sekarang zamannya COVID nih, Ya, lagi survival juga nih. Nah, itu betul. menarik juga karena kita melihat seberapa agile si foundernya ini bisa survive. Hmm. Kita sebagai venture capital bukan mendanai bukan berarti menyuapi gitu ya. Ya, betul. Kita men-challenge dalam kondisi ini Anda bisa apa dan apa yang bisa kita bantu. Nah, jadi kita lihat ya, oke, kami misalnya memotong gaji BOD sekian persen. Foundernya Hmm. kita nggak gajian, ini yang penting bisnisnya. Kita menghargai itu. Sehingga kita bantu juga dengan memunculkan bisnis baru atau kita memberi tambahan modal dan lain sebagainya. Jadi Hmm. tiap startup cukup menarik karena mereka punya problematika yang berbeda-beda gitu. Hmm. Nah, kalau terkait pengalaman atau perjalanan pribadinya Pak Sandi nih, kenapa bisa sih berlabuh sampai ke dunia venture ini? Kalau dilihat kan background-nya Pak Sandi awalnya bukan venture Pak ya, lebih ke electrical engineering mungkin Pak ya. Tuh, saya Iya. dulu sama dari Telkom University saya ngambil elektro. Iya. Kemudian ya jangan bilang-bilang ya. Jadi begitu saya di RISTI dulu di R&D Center selama Iya, Pak. 12 tahun. Kemudian saya lihat kok jalur jadi engineer itu lebih lama ya nggak bisa jadi manajer-manajer ya. Nah, akhirnya saya berpindah jalur, saya ngambil MBA gitu kan supaya bisa jalur ke lebih general, Iya. manajemen dan berpindah bekerja juga. Nah, saya dulu awalnya betul di Telkom, kemudian pindah ke Sigma. Nah, begitu di Sigma, saya jadi VP Cloud, kebetulan tadi disampaikan, saya diminta membantu mendirikan joint venture antara Telkom sama Telstra. Jadi Hmm. Telstra itu perusahaan Telkom di Australia. Nah, akhirnya muncul Telkom Telstra. Nah, mungkin manajemen melihat, oh ini bisa mendirikan suatu perusahaan, saya dikasih istilahnya dikasih tugas baru untuk mendirikan venture capital. Hmm. Karena punya pengalaman mendirikan perusahaan, bukan pengalaman venture capital ya, tapi pengalaman mendirikan perusahaan. Nah, begitu saya mendirikan, kemudian kita mulai merekrut teman-teman profesional di sana. Jadi MDI itu yang karyawan Telkomnya cuma saya dan teman legal satu, yang lain semua pure profesional. Nah, saya melihat bahwa saya juga harus di-equip dengan kemampuan venture capital. Sehingga makanya saya ambil S3. Dulu S3 saya bukan tentang venture capital. Karena waktu Oh. saya pertama kali ngambil, saya masih di Sigma waktu itu. Hmm. Begitu satu semester saya pindah ke MDI, saya langsung merubah tesis saya. Bahwa saya harus belajar tentang venture capital. Nah, dan di sana dipaksa dan akhirnya ya, alhamdulillah saya bisa lulus, saya bisa mengenal tentang dunia venture capital sampai sekarang. Mungkin bisa ngasih tips dan triknya nih Pak ke teman-teman yang ada di sini terkait gimana sih bisa survive, kemudian bisa shifting, bisa pivoting ke dunia ventures yang awalnya bukan di sana. Oke. Yang pasti kita jangan malu untuk belajar ya. Saya mulai masuk belajar venture capital itu cukup
udah cukup tua lah gitu ya kalau dibilang untuk dibanding anak tim-tim saya sekarang. Tim saya sekarang semua kelahiran milenial, semua kelahiran 90-an semua gitu. Dan jago-jago dalam berinvest, bernetwork semua gitu kan. Dibanding sama saya gitu. Tapi ya tadi, nggak usah malu kita belajar. Dan kita harus punya tekad. Waktu selama saya kuliah, mungkin saya pernah cerita juga, saya baca 500 jurnal di sana. Ya mungkin kalau satu aja bikin ngantuk gitu kan. Nah, tapi ya tadi, kita bergaul dengan teman-teman ya di lingkungan venture capital. Ya, mau mendengar, dan saya yakin semua pasti bisa. Apalagi teman-teman ini semua masih fresh semua gitu kan. Istilahnya hati masih belum penuh, nggak kayak saya gitu kan. Nah, jadi sangat mudah selama kita open, terbuka, dan nggak usah terlalu sombong, rasa paling jago gitu. Nah, itu akan jadi barrier pertama nih. Kalau kita ngerasa udah paling tahu segalanya untuk belajar. Siap. Nah, terkait ini Pak, bagaimana sih membuat sebuah ide bisnis atau startup yang di mata investor itu layak gitu? Oke. Nah, kalau dari investor, sekarang kita selalu bilang bahwa idea is cheap. Mungkin ide itu sangat-sangat murah. Kita bisa mengcopy ide orang dengan mudah. Coba waktu dulu Gojek pertama berdiri, mungkin cerita. Jack yang lain banyak sekali mengikuti gitu kan. Tapi kenapa kok yang survive sampai sekarang cuma Gojek sama Grab aja? Yang lain mati di tengah-tengah. Karena tadi dalam eksekusinya itu mereka tidak tidak istiqomah, dan mereka tidak punya tekad seperti founder-founder yang awal, yang mengcopy saja itu tidak punya istilahnya tidak punya niat dari awal bahwa saya punya ini ide saya, bukan. Tinggal ngikutin. Nah, jadi banyak startup yang berhasil, tapi ya idenya itu bukan ide asal dia. Contoh Gojek. Gojek pun emang ojek itu ide asalnya dari dia? Tidak. Waktu saya lahir pun sudah ada ojek itu di mana-mana ya. Tapi bagaimana dia mengeksekut atau dia mendengar customer pain problemnya itu apa, sehingga memformulasikan menjadi ujung-ujungnya sekarang aplikasi. Dulu awal kan Gojek pakai call center juga gitu kan. Betul, Nah, Pak. jadi execute yang bagus itu yang bisa menghasilkan sesuatu yang berhasil. Kalau ide, saya kebetulan dari MDI, kita dalam 1 tahun kita mereview hampir 7.000 startup kita dalam 1 tahun. Nah, startup yang mirip-mirip di tiap negara itu banyak sekali gitu kan. Jadi kalau kita meng-compare atau meng-compete akan sangat mudah karena di bidang ini ya ada banyak, di sini ada banyak. Cuma tadi skalanya ada yang berhasil, ada yang gagal, ada yang besar, ada yang kecil. Nah, itu kita punya parameter untuk menghitungnya atau menilainya gitu. Nah, kalau terkait tadi kan ada sekitar 7.000 nih, Pak, yang startup yang harus direview tiap tahun nih. Nah, gimana sih cara milih startup yang dipilih lolos seleksi itu, Pak? Apa saja yang jadi parameternya itu, Pak? Mungkin bisa di-share ke teman-teman. Nah, jadi parameter itu ada banyak sekali gitu ya. Nah, mungkin saya boleh share screen nggak sedikit Boleh, buat boleh, Pak. ngasih lihat orang. Kebetulan ini related sama disertasi saya kemarin gitu. Yes, betul, Pak. Apa aja sih parameternya? Nah, Iya, jadi udah kelihatan ya. iya, Pak. Nah, jadi kita MDI itu kita sampai mendefine sekitar 34 parameter yang ingin kita lihat dari satu startup itu berhasil atau enggak. Yang pertama pasti adalah manajemennya, foundernya itu pasti. Karena the man behind the gun itu yang paling penting dalam mempengaruhi kesuksesan startup. Sama lah kayak misalnya kita mau minjemin uang ke siapa. Pasti orangnya harus kita kenal dong. Orangnya Ya. harus kita percaya. Nggak mungkin sembarangan. Nah ini juga. Jadi untuk manajemen tim, kita harus lihat founder background-nya. Jadi ada education-nya. Jadi kita kasih ini deh, skor yang simple deh. Kalau education misalnya graduate from renowned university, dia ada poin 3. Graduate dari university poinnya 2. Atau student atau nggak lolos, nggak selesai 1. Terus experience-nya. Ya misalnya berapa tahun dia poinnya 3 dan seterusnya gitu kan. Nah kemudian selain founder kita lihat manajemennya juga. Nah manajemen itu artinya timnya di sana. Dan misalnya mentor-mentor yang dia pakai di sana. Apakah orangnya kompeten atau tidak? Advisory board-nya seperti apa? Nah, terus setelah tim, ya pasti kita lihat produknya. Nature of product
produknya seperti apa. Jadi, nah produknya itu dia punya paten nggak? Gitu. Kalau dia punya paten, it means that it's difficult for other company to copy gitu kan. Karena mau di-copy ya ada paten di sana. Kemudian teknologinya seperti apa? Apakah teknologinya sudah diimplementasikan atau masih di dalam masa trial atau apa? Nah, kita kasih bobot di sini juga. Nah, kemudian validasi produknya. Nah, jadi apakah dia punya nilai lebih dari kompetitor atau tidak? Benefit produknya seperti apa? Kemudian market validation juga, ada market size, unique selling proposition, business validation-nya seperti business plan competition gitu kan. Nah, itu terkait produk. Kemudian ada juga intellectual capital. Jadi human capital organization-nya, scientist-nya reputed nggak orangnya. Terus prosesnya seperti apa? Terus networking capitalnya seperti apa? Dia udah berapa kali round melakukan fundraising-nya. Kalau baru sekali, oh bisa jadi nilainya lebih kecil atau berkali-kali atau seperti apa gitu. Terus kebutuhan terhadap additional round-nya seperti apa? Terus structure capital-nya. Jadi kalau semakin banyak investor masuk di situ, kita semakin senang. Karena apa? Tadi resikonya terbagi, kemudian masing-masing investor bisa membantu dari poin strategiknya tadi. Gitu. Nah, terus stage company-nya kita lihat. Terus geographical location juga kita lihat. Ya. Apakah kantornya terpisah untuk kontrol coordination-nya gampang atau tidak. Headquarter-nya ada di mana. Terus regulation barrier-nya gimana, communication barrier-nya gimana. Nah, ini karena kami corporate venture capital pasti ada coherence-nya dengan Telkom Group seperti apa. Apakah fit nggak, scalable atau nggak. Terus revenue drive-nya gede atau nggak. Nah, itu yang bersifat umum. Nah, performance ada juga. Recurring revenue-nya gimana, gross margin, lifetime. Ini adalah performance yang sifat umum. Nanti tiap tipe-tipe startup dia punya performance khusus lagi. Misalnya kalau ad seperti apa, kalau big data seperti apa. Nah, jadi ini adalah seperti saya bilang comprehensive assessment. Tidak cuma ngelihat sekilas atau apa, enggak. Kita benar-benar melakukan due diligence. Even itu startupnya baru masih kecil ataupun besar, lokal atau internasional sama, pasti prosesnya tidak ada perbedaan. Mungkin itu. Nah, iya Pak, makasih banyak Pak. Nah, yang parameter pertama yang dinilai itu adalah foundernya Pak. Ya ternyata founder background-nya, manajemen timnya. Kenapa Pak itu yang menjadi landasan pertama untuk menjadi bahan pertimbangan venture capital itu Pak? Karena arah kalau di dalam dalam startup, arah perusahaan itu ditentukan oleh si foundernya tadi. Ya, coba banyak kita lihat startup-startup yang berhasil di dunia sekarang. Foundernya sampai sekarang masih berpengaruh di sana kan. Bahkan walaupun dia sudah pensiun, misalnya nggak turun tangan, dia tetap jadi pengarah. Karena apa? Karena startup itu adalah penerjemahan dari visi dari founder. Kalau foundernya bersifat manajer, artinya manajer itu dia cuma dikasih target ngerjain, tidak punya visi, kita nggak akan mau masuk di sana gitu. Karena jalannya perusahaan nggak jelas. Makanya kalau kita invest atau melihat apa ya, si foundernya harus tetap ada di sana. Bisa jadi founder keluar dari suatu startup, investor yang lain ikut keluar juga gitu. Karena nggak yakin foundernya bisa jalan dengan benar. Perusahaannya bisa jalan dengan benar. Nah, cara menilainya itu seperti apa Pak? Untuk tahu bahwa foundernya itu bagus atau nggak bagusnya, kompeten atau nggak kemudiannya. Nah, cara mengenalnya tentu harus bergaul gitu kan. Iya, betul juga sih Pak. Kalau Benar-benar. tiba-tiba kita present di depan, saya founder ini, Iya. siapa lu gitu kan. Kita pasti akan nyari orangnya ya. Jangan salah, venture capital itu kayak detektif juga ya. Jadi kalau saya melakukan due diligence terhadap suatu startup, kita pasti akan kuliti background si foundernya. Kita lihat dia pernah punya masalah apa, pernah punya masalah sama bank nggak, dia pernah punya istilahnya, bahkan KDRT pun punya istri berapa, kita akan cek semua. Gitu kan. Karena tadi startup benar-benar terpengaruh sama foundernya itu seperti apa. Iya, benar-benar. Nah, misal nih Pak, saya adalah seorang founder nih, terus saya mau pitching ke Bapak nih terkait ide atau startup yang saya udah laksanakan. Nah, apa sih yang jadi pertimbangan bahwa pitching saya itu berhasil?
untuk dilakukan dan Bapak sebagai venture capital menilai, oh ini bagus nih idenya atau seperti apa? Oke. Nah, Iya. sekarang kita harus melihat dulu nih, definisi pitching itu apa, ya. Hmm. Oh, Pitching artinya kalau dari point of view saya sebagai investor, ya, itu Pak. itu adalah trigger untuk menarik perhatian saya. Oke, trigger pitching. Karena Siap. saya sebagai investor punya waktunya terbatas. Saya Hmm. tidak akan nanya detail pada waktu orang presentasi pertama. Hmm. Yang saya butuhkan pada waktu orang pitching itu udah bisa menarik perhatian saya. Oke. Karena Hmm. kan pernah ada namanya elevator pitching, segala macam. Bahkan orang pitching cuma 3 menit gitu kan. Ya Ya, gimana betul. saya perusahaan saya kalau cuma 3 menit. Tapi memang di dalam 3 menit itu tujuannya apa? Untuk bisa menarik perhatian investor gitu kan. Karena Hmm. waktunya terbatas. Jadi pertama kita harus menarik, kita harus to the point. Hmm. Betul. Apalagi kita harus sadar juga sebagai apa namanya, sebagai startup bahwa investor ini kalau memang investor yang bagus, dia pasti Iya. sudah mendengar presentasi dari berbagai macam atau ratusan startup. Hmm. Kalau kita Benar-benar. presentasinya biasa-biasa saja, dia akannya startup yang kayak gini udah banyak, saya udah pernah dengar gitu, Bang. Ya. Benar-benar. Jadi kita sebagai startup harus melihat dari sudut pandang oleh si investor. Jadi munculkan apa yang kita punya yang berbeda dengan yang lain. Hmm. Buat si investor, oh iya benar. NASA dia bilang benar gitu, dia akan mengalokasikan waktunya lebih banyak untuk berdiskusi lebih lama. Dan tidak di forum itu, bisa jadi di kantornya atau bikin sesi khusus dan lain sebagainya gitu. Jadi akan dilakukan pendalaman di sana. Nah, Hmm. jadi yang paling penting dalam pitching adalah kesan pertama tadi. Begitu orang udah ngelihat orang pitching pertama udah asal-asalan, nggak ngerti tentang produknya, ya si venture capital pasti akan cuma basa-basi doang. Oh iya, 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 udah itu dibuang tong sampah gitu. Nggak akan didengar. Nah, jadi Hmm. yang pertama itu adalah bagaimana bisa menarik perhatian tadi, si investor tadi, sehingga dia bisa mengallocate waktu lebih untuk melakukan due diligence. Oke, Pak. Nah, saya penasaran terkait ini, Pak. Misal nih, startup itu sudah diterima. Nah, bagaimana sih proses fundingnya itu, Pak? Dan apa sih yang harus dilakukan oleh startup untuk si investornya ini? Oke, Iya, jadi Pak. yang pertama seperti tadi, kita adalah Iya. sebagai venture capital ngelihat, oh Betul. ini tertarik saya lihat startup ya. Oh, produknya bagus. Oh, misalnya foundernya asik juga nih orangnya gitu kan. Ya, jadi walaupun produknya bagus, tetapi foundernya cara presentasinya nggak bagus atau dia tidak prepare, bisa jadi uh, venture capital tidak tertarik gitu ya. Jadi itu yang Hmm. pertama. Begitu tertarik, oke, kita akan melakukan pendalaman di sana. Nah, Hmm. dari pendalaman apa sih yang kita lihat bagaimana si startup bisa dapat funding? Pertama adalah valuasi, ya. Hmm. Jadi begitu saya tanya pasti akan dia, oh produknya bagus. Saya bilang, emang valuasinya berapa? Hmm. Begitu si startup-nya bilang, waduh, berapa evaluasinya? Nah, artinya si startup sendiri nggak tahu bagaimana Hmm. menilai diri sendiri. Nah, itu buat venture capital salah satu poin yang cukup krusial. Wah, dia nggak tahu bahwa produk dia bernilai berapa, apalagi saya gitu kan. Nah, jadi dia harus bisa memvaluasi diri dia sendiri. Nah, terus Hmm. udah dia bisa memvaluasi, yang kedua adalah valuasinya nggak boleh terlalu kemahalan juga gitu. Jadi saya tidak boleh memposisikan diri saya itu terlalu mahal. Artinya boleh saya nyebut saya sombong, tapi jangan terlalu sombong gitu kan. Karena Hmm. begitu orang lihat, oh ini valuasinya terlalu tinggi, over value gitu. Ya Hmm. saya akan, oh iya iya aja, tapi nggak akan kita kontak lagi. Kenapa ya kemahalan gitu. Betul, Ngapain betul. juga saya ngabisin waktu buat startup ini untuk sesuatu yang udah kemahalan gitu kan. Hmm. Nah jadi valuasinya harus make sense. Dia harus bisa melihat dengan comparable pasarnya seperti apa. Nah Hmm. setelah valuasi, nah, funding type, tipe fundingnya seperti apa? Apakah mungkin udah tahu teman-teman ada CN, CN itu convertible notes, jadi Ya. kasih pinjaman dulu nanti bisa di-convert jadi equity, atau Ya. kita langsung equity, gitu kan. Hmm. Itu term-term itu buat venture capital cukup berpengaruh juga. Untuk Hmm. startup yang resikonya tinggi, artinya belum punya traction bagus atau belum istilahnya belum raising fund banyak, Ya. si venture capital lebih memilih menggunakan CN Hmm. karena investment dia aman. Jadi di awal masih dianggap hutang dulu. Nanti kalau traction-nya bagus dia masuk.
Tetapi untuk startup-startup yang udah later stage, yang udah memang size-nya besar, banyak investor, equity langsung ya nggak masalah gitu. Nah, kemudian selanjutnya adalah funding partner yang juga penting. Saya bisa jadi tidak mau invest di suatu startup yang belum punya investor lain yang bonafit di sana. Atau saya mau masuk bareng-bareng deh sama investor lain yang sama-sama bonafit. Kecuali kalau untuk Telkom contohnya startupnya kita udah tahu dari awal karena saya ikut, misalnya dia ikut Indigo, misalnya program inkubasinya Telkom. Nah, tidak ada startup bonafit pun kita tidak apa-apa karena kita udah tahu dari awal nih dari lahirnya seperti apa nih startup. Karena ujung-ujungnya adalah kita nitipin uang kan di dalam startup. Kita harus percaya bahwa uang kita ini tidak akan hilang gitu. Nah, kalau ini Pak, teman-teman di sini kan ada yang beberapa juga adalah seorang pelajar, maksudnya mahasiswa yang udah mau lulus. Terus, nah, apakah ada kesempatan berkarir untuk di MDI dan caranya seperti apa Pak? Gitu. Kalau berkarir tentu kita open gitu kan. Jadi udah banyak nih dari Telkom University, dari TU, dari UI, magang di kita gitu ya. Jadi karena ini adalah terus terang venture capital itu bidang bisnis yang cukup baru di Indonesia gitu ya. Jadi kalau kita merekrut orang yang profesional, orangnya terbatas itu aja gitu. Nah, jadi kami tujuan MDI itu bukan cuma invest cari untung aja, kita membangun ekosistem. Makanya saat ini MDI kita kemarin membantu Bank Mandiri untuk bikin inkubasi dan akselerator. Kita membantu Pegadaian, kita membantu Pertamina untuk bikin venture capital juga gitu kan. Bahkan tim kita juga ada yang direkrut di sana. Artinya apa? Untuk memperluas tadi ekosistemnya. Ya. Nah, tentu saja untuk yang mahasiswa-mahasiswa yang mau berkarir di venture capital ya bisa magang dulu di kita, gitu kan. Jadi fresh graduate pun yang kami rekrut minimal dia 2-3 bulan magang dulu di kita karena harus belajar gitu ya. Karena ada ilmu baru. Nah, mungkin ini salah satu poin yang cukup penting. Kenapa kok startup Silicon Valley itu banyak yang berhasil? Iya, betul Pak. Karena ya itu mungkin sama seperti mungkin Telkom University, mungkin di ITB. Kenapa kok alumninya yang banyak yang bagus? Karena yang masuknya juga bagus-bagus gitu kan. Jadi filosofi garbage in, garbage out itu betul. Nah, jadi startup-startup di Silicon Valley itu banyak yang berhasil karena founder-foundernya banyak yang bagus yang datang ke sana. Dari India, dari Eropa, dari Cina misalnya datang ke sana untuk membuat startup. Kenapa mereka datang ke sana? Karena di sana ekosistemnya sudah tersedia. Mau cari inkubator ada, mau cari akselerator ada, mau cari perusahaan untuk magang ada, mau cari yang bersinergi ada, modalnya ada, infrastruktur ada, aturan mendukung gitu kan. Nah, jadi semua dimudahkan di sana. Nah, salah satu visi MDI itu adalah untuk membuat tadi ekosistem di Indonesia menjadi mudah supaya startup-startup berkumpul semua gitu. Nggak sekarang contoh banyak startup bagus di Indonesia bikin perusahaan di Singapura gitu kan. Kenapa? Karena pajaknya lebih mendukung di sana. Nah, itu salah satu yang kita challenge juga gitu. Kita bantu coba deh supaya bisa membantu lebih mudah gitu startup-startup berdiri di Indonesia gitu. Oke, nah satu pertanyaan terakhir dari saya Pak sebelum kita buka pertanyaan dari teman-teman yang ada di sini. Nah, kira-kira kalau dari startup yang sudah sekian banyak Bapak investasikan di sana, kira-kira yang paling benefit startup apa sih Pak? Paling benefit. Jadi gini, MDI itu kita sudah invest di 39 startup dan sampai sekarang kita sudah exit ada 7 startup. 7 startup Pak. Sektornya apa semua Pak rata-rata? Jadi contoh ada yang bidang advertising, satu exit dia go IPO di Jepang, go public di Jepang. Terus ada yang terkait komunikasi, dia go public di Australia. Terus ada 5 startup lain secondary share. Jadi artinya diakuisisi. Jadi startup kita yang di Singapura ada diakuisisi sama perusahaan dari Amerika. Ada yang diakuisisi sama perusahaan Afrika Selatan. Nah, jadi ya terus terang money multiple yang kita peroleh itu bisa sampai 5-6 kali gitu dari investment yang kita dapat. Nah, tahun ini aja mungkin MDI kontribusi cukup besar terhadap net income-nya di Telkom Group gitu kan. Jadi dibanding anak perusahaan lain kita paling besar nih kontribusi net income-nya karena tadi
money multiple di startup yang kita injek ternyata cukup besar. Gitu. Tapi jangan catat, tidak semua startup 100% bukan. Pasti tentu ada yang fail-nya juga. Tetapi secara overall sukses yang diperoleh bisa menutupi fail-fail yang dari beberapa startup yang terjadi gitu. Luar biasa. Luar biasa sekali, sangat seru diskusi kita dengan Pak Sandi. Teman-teman, kalau ada yang mau bertanya silakan raise hand-nya di Zoom seperti tadi atau bisa via Telegram. Silakan teman-teman, ada yang mau ditanya. Oke, kita buka untuk Abdul Rozak. Min, dibukain suaranya. Oke, silakan Abdul Rozak. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Perkenalkan Pak, saya Abdul Rozak Junaidi, saya mahasiswa S1 Teknologi Informasi. Sekarang masuk angkatan 2018 saya. Nah, Pak pengen bertanya Pak, sebenarnya memang banyak sekali yang saya dapati dan banyak sekali startup yang sedang berkembang. Namun benar kata Bapak bahwa banyak startup pas pertengahan itu dia lemah. Nah, Pak, terus di akhir percakapan Bapak bahwa yang dari Amerika itu dia investornya bagus-bagus, startupnya bagus-bagus karena foundernya itu background-nya juga sangat bagus kayak India, terus Eropa dan sebagainya. Nah, Pak, saya ingin bertanya tentang kultur dari founder itu, Pak. Menurut Bapak, bagaimana kultur dari Eropa, bagaimana kultur founder dari Eropa ataupun India dibandingkan dengan dari Indonesia yang banyak sekali sebenarnya SDM yang berpikir luar biasa seperti itu, Pak. Betul. Oke, makasih Mas Abdul Rozak pertanyaannya. Jadi saya melihat gini, kalau dari ide ya, dari kepintaran, founder Indonesia nggak kalah sama founder-founder dari lain gitu. Saya yakin karena ya mungkin di sinilah dari masa sekarang kita lagi isolasi, orang Indonesia jago-jago banget ngakalinnya gitu kan. Nah, jadi pinter lah, orang Indonesia itu pinter-pinter ya. Tetapi tadi salah satu kendalanya adalah dalam eksekusi. Nah, tadi saya bilang yang membuat startup itu sukses atau enggak adalah bagaimana dia mengeksekusi. Ide itu gampang. Jadi sepinter apapun bisa di-copy orang dengan mudah gitu ya. Tapi bagaimana dia bisa mengeksekusi. Nah, mungkin ini salah satu bukan preference ya, pengalaman kami gitu ya. Kalau kita kami ada invest beberapa startup dari seluruh dunia, tapi foundernya orang India. Nah, orang India itu lebih memaksakan diri, dia lebih mempush segala sesuatu. Ya. Karena apa? Kondisi dia adalah hidup atau mati. Kalau dia nggak berhasil, dia akan balik lagi ke India. Dan di India ada jutaan atau miliaran orang yang butuh pekerjaan, gitu kan. Dia akan bersaing sikut-sikutan sama mereka. Jadi, yang membuat mereka berhasil itu ada kondisinya hidup atau mati. Kalau saya nggak berhasil, saya mati. Saya balik lagi ke kampung saya, gitu kan. Nah, mungkin posisi ini harus dipikirkan juga dengan di startup Indonesia juga. Bahwa saya harus memposisikan bahwa saya berjuang mendirikan company ini dalam posisi hidup atau mati. Kalau saya nggak berhasil, bukan saya aja nggak makan, karyawan saya semua nggak makan. Gitu. Bukan dengan santai atau tenang aja lah. Memang kita berdoa tetap gitu kan. Lillahi ta'ala tetap gitu ya. Tapi tadi kita harus mempush posisi kita adalah hidup dan mati di sini. Kalau memang kita pengen sukses startup kita berhasil. Jadi kadang-kadang ya untuk foundernya yang India itu urat malu mereka udah putus gitu. Jadi ya ngejar bisnis, ngejar apa ya nanyain terus gitu kan. Dan kita jadi venture capital senang juga lihat wah ini dia kalau ada bisnis dikejar terus sampai berhasil gitu kan. Gitu. Jadi jangan mudah putus asa dan jangan cepat ya udah tenang kumangke gitulah kalau kata orang Sunda. Terima kasih Pak atas penjelasannya. Terima kasih Mas Abdul Rozak pertanyaannya. Satu lagi nih dari Putri Meutia. Min bisa dibukain Min, Putri Meutia. Oke, silakan Mbak Putri. Mbak Putri. Suaranya nggak masuk Mbak Putri. Halo, Assalamualaikum. Ya, silakan.
Ya, sebelumnya saya berterima kasih udah dikasih kesempatan, udah 2 kali bertanya. Gini Pak, saya sebenarnya punya riset terkait ekosistem entrepreneurship, makanya saya sangat excited dengan topik yang disampaikan oleh Bapak terkait venture capital juga. Nah, kebetulan riset saya itu terkait parameter dari sisi inkubator bisnisnya. Nah, pertanyaan saya adalah apakah parameter sekarang kan startup banyak banget nih yang marak bergabung di inkubator bisnis, baik dari sisi inkubator bisnis yang dibuat oleh universitas maupun dengan industri gitu. Parameter apa yang dibutuhkan inkubator bisnis untuk menyesuaikan dengan venture capital? Misalkan inkubator bisnis yang ada di akademik ataupun di industri itu bisa menyesuaikan dengan venture capital yang ada di Indonesia seperti itu. Apakah inkubator bisnis itu menyesuaikan parameter yang disediakan oleh venture capital atau venture capital yang menyesuaikan inkubator bisnis? Karena kan memang dari kedua belah pihak tersebut kan harus terkait satu sama lain seperti itu. Makasih Mbak Putri pertanyaannya. Jadi memang saat ini banyak parameter yang dibuat nih. Nah, parameter mana nih yang mau jadi referensi? Inkubator bisnisnya kah? Atau venture capitalnya kah? Gitu kan. Nah, kalau saya sih parameter yang harus kita ikuti adalah parameter dari sisi pasar. Dari sisi apa namanya ya kompetisi yang ada saat ini di pasar gitu kan. Nah, kebetulan venture capital itu posisinya lebih dekat ke pasar. Jadi kami sehari-hari bergelut nih dengan startup-startup yang surviving, berkompetisi untuk bikin produk, untuk jualan, untuk survive. Nah, sehingga parameter-parameter itu kita bisa tahu nih, oh kalau growth segini nggak cukup. Oh kalau misalnya burning rate-nya seperti ini, kebesaran. Oh kalau marketing policy-nya seperti ini, nggak cocok nih dengan produknya. Nah, karena apa? Kita berinteraksi langsung dengan praktisi-praktisi. Nah, jadi kalau inkubatornya di bawah Telkom, seperti tadi Indigo, nah parameter-parameter itu udah kita masukkan juga ke dalam inkubatornya Telkom. Sehingga dengan cara apa? Dengan kita membawa mentor-mentor, mungkin nanti setelah ini ada Mas, siapa yang dari Telkomsel, nah itu mentor-mentor Indigo juga di sana, SMI gitu kan. Nazir Nah, Arifin, Pak ya, Mas Nazir. Mas Nazir ya menjadi mentor dengan menjelaskan ya kondisi realnya seperti ini di lapangan. Nah, jadi kalau turun ke inkubator kampus, caranya adalah ya tadi kita harus membawa mentor-mentor yang ya bekerja di dalam real life. Saya juga di kampus gitu kan ngajar. Jangan melulu dosen teoritis gitu kan. Karena teoritis dan dunia nyata mungkin ada sedikit berbeda gitu kan. Jadi harus dikombin. Teori harus tetap kuat, tetapi bagaimana bisa agile terhadap kebutuhan di masyarakat juga harus dipertimbangkan. Nah, kemudian salah satu masukan saya nih terhadap inkubator kampus adalah terkait sama ini niat mahasiswa yang ikut di sana. Jadi banyak yang niatnya adalah apa? Lulus dengan nilai bagus gitu kan. Atau dikasih proyek bisnis mata kuliah entrepreneur gitu kan. Begitu udah dapat nilai A, udah bisnisnya nggak dilanjutin karena targetnya apa? Dapat nilai A. Bukan targetnya membuat bisnis baru. Nah, jadi mungkin bisa jadi itu yang harus ditanamkan bahwa di dalam inkubator bisnis itu bahwa kalian harus keluar, jangan jago di kandang dapat A sudah puas, tidak. Atau punya kenalan dosen, punya kenalan profesor, dapat hadiah atau dapat juara A, juara B itu sudah puas. Enggak. Venture capital tidak akan pernah melihat si startup ini pernah juara A, juara B, juara C. Karena terus tadi juga kita lihat ada namanya startup startup yang artis lah gitu ya. Selebriti startup gitu kan. Targetnya apa? Bukan jualan, tapi targetnya jadi juara di berbagai macam kompetisi gitu. Tapi begitu produknya dijualin di pasar, nggak ada yang mau beli gitu kan. Tapi idenya bisa jadi bagus gitu. Eksekusi nggak bisa. Nah, jadi kalau tadi pertanyaannya tadi parameter apa yang disasar, ya parameter yang harus paling dekat dengan pasarnya seperti apa. Nah, caranya tadi kita membawa parameter tadi ke dalam inkubasinya, baik di kampus maupun inkubasi yang dilakukan korporasi. Gitu Mbak, mungkin jawab. Oke, terima kasih banyak Pak. Mudah-mudahan terjawab Mbak Putri. Nah, satu lagi pertanyaan terakhir dari Mas Wahyu Setiowibowo. Mungkin bisa dibuka pertanyaan terakhir. Oke, silakan.
Ya, makasih Pak Sey. Tadi kita Bapak saya banyak sharing masalah terkait evaluasi untuk startup lah, penilaian untuk terkait startup, bagaimana dari venture company coba untuk menilai mana startup yang kompatibel dan kompetitif. Nah, kalau dari sisi venture company itu sendiri, Pak, apakah venture company itu nature-nya pure profit oriented juga atau enggak? Itu pertama. Terus yang kedua, kalau tadi Bapak cerita juga banyak kita startup-startup yang akhirnya buka perusahaan di luar gitu kan, di Singapura. Mungkin itu juga ada salah satu kendala dari masalah regulasi di lokal pemerintahan kita atau di negara kita. Nah, fungsi venture company yang juga bukan hanya sebagai investor tapi juga jadi stimulus untuk katalisator juga tadi sebagai Bapak bilang, itu bagaimana Pak kontribusi untuk masalah yang terkait hal seperti itu Pak? Terima kasih. Oke. Betul, makasih Mas Wahyu. Jadi pertanyaan yang pertama terkait apa tadi? Saya jadi lupa. Oh, apakah startup venture capital itu pure mencari untung atau tidak gitu ya? Ya, Nah, jadi kalau judulnya venture capital, dia itu mengelola fund. Fund itu biasanya dia raising fund dari pihak ketiga kan, venture capital ya. Nah, artinya ada istilahnya apa ya? Ada bukan titipan, ada amanah yang harus dilakukan oleh venture capital tersebut terhadap yang menyimpan modal di dia. Nah, biasanya amanahnya berupa keuntungan. Nah, jadi tentu venture capital dia harus mencari keuntungan kalau venture capital gitu ya. Jadi dia harus berinvest di startup-startup yang kira-kira memberikan keuntungan. Nah, bagaimana tipe resikonya? Nah, resikonya akan berbeda-beda. Jadi venture capital itu ada target startup-nya berbeda-beda. Ada yang di target seed, ada yang di growth, ada yang sudah later stage gitu ya. Nah, kalau yang di seed, biasanya perusahaannya kan masih kecil-kecil startup-nya. Dan dia butuh dananya kecil-kecil juga. Nah, tapi probability dia fail itu akan besar. Tetapi begitu ada startup yang berhasil, money multiple-nya bisa puluhan atau ratusan kali. Ya. Jadi prinsipnya yang di seed itu lebih ke arah spray and pray gitu kan. Jadi dibagi duitnya, terus berdoa supaya berhasil gitu kan. Karena saya nggak tahu nih, dia baru punya ide, masih produk validation atau bisnis model validation, bakal berhasil atau enggak saya nggak tahu. Tapi dari pengalaman yang ada, mungkin dari 100 yang berhasil 5, nah keberhasilan yang 5 itu bisa menutup modal yang 95 yang gagal tadi. Karena tadi money multiple-nya berpuluh-puluh kali. Itu dari venture capital yang di seed. Nah, kalau venture capital yang di later stage, MDI seperti itu, kita melihat bahwa money multiple-nya tidak akan mungkin sampai berpuluh-puluh kali. Dapat 2 atau 3 kali aja udah bersyukur gitu kan. Tetapi tadi resikonya lebih kecil. Karena perusahaan ini sudah stabil, dia sudah punya produk yang teruji, dia punya pelanggan, basis pelanggan, kemudian dia sudah punya pengalaman berbisnis berapa tahun. Nah, jadi resikonya lebih kecil di sana. Nah, itu adalah venture capital. Nah, ada perbedaannya dengan corporate venture capital. Nah, MDI itu corporate venture capital. Jadi selain untung, kita mencari sinergi juga. Jadi bisa jadi ini startup ini tidak menguntungkan nih. Tapi secara sinergi, oh dia bisa membuat Telkom lebih cost efisien misalnya. Kalau saya pakai produk ini. Nah, atau startup ini saya akuisisi. Nah, jadi sudut pandang kedua ini yang membedakan corporate venture capital dan venture capital yang lain. Tidak selalu cari untung, tetapi point of sinergi tetap dilihat di situ. Jadi itu yang pertama. Terus pertanyaan yang kedua, apa Mas? Saya jadi lupa lagi nih. Mas, pertanyaan keduanya tadi apa? Ini di mute deh, Mas Abdul Rozak. Min, boleh di unmute? Ya. Tadi terkait fungsinya corporate venture capital kan selain hanya untuk provide funding, tapi juga untuk membangun ekosistem. Nah, katakanlah di Indonesia ternyata startupnya banyak terkendala, misal terkait peraturan internal, peraturan di lokal Indonesia misal, makanya dia jadi agak terhambat. Nah, itu perannya corporate venture capital atau dalam hal ini MDI seperti apa? Nah, jadi ini kami MDI kebetulan kan karena kita ada di Telkom juga. Nah, salah satu yang kita lakukan adalah pertama kami pribadi kita pernah memanggil berdiskusi dengan Dirjen Pajak gitu ya. Dengan Dirjen Pajak,
kemudian dengan apa namanya OJK, kita berdiskusi dengan OJK. Jadi ini kalau dari sisi investment ya, di Indonesia sudah ada namanya PMV, perusahaan modal ventures ya. Nah, tapi perusahaan modal ventura di Indonesia itu kebanyakan bukan venture capital di sana, tapi adalah orang yang ngasih modal untuk small medium enterprise, ngasih pinjaman, terus dibalikin dengan bunga seperti itu. Bukan venture capital. Kalau venture capital kan bukan ngasih pinjaman, tapi kita equity kan, jadi equity injection. Jadi kita kepemilikan saham, nggak usah dibalikin modalnya. Nah, perbedaan invest di startup di Indonesia dan di Singapura, contohnya gini. Saya invest di startup $1 juta. Ternyata begitu saya jual, untung 500.000 atau untung ya 1,5 kali lah. Jadi saya dapat duit 1.500.000. Kalau di Singapura yang terkena pajak itu 500.000-nya saja, untungnya saja, modalnya enggak. Kalau di Indonesia 1,5 jutanya modal saya pun kena pajak. Nah, bisa jadi begitu dikurangin pajak, jadinya rugi saya gitu kan. Gitu. Jadi itu salah satu kenapa banyak fund nggak mau di Indonesia, jadi di Singapura, karena sistem perpajakan. Kedua, startup pun yang menerima modal, dia belum berusaha atau apa, sudah kena beberapa macam pajak gitu di Indonesia. Sehingga saya mau invest pun, ini duit investment udah kena pajak gitu kan. Nah, jadi itu yang kami sampaikan. Dan kemarin kita sempat ngomong juga, semoga di peraturan undang-undangan yang baru ini sudah bisa diakomodasi gitu. Apa namanya, Omnibus Law yang baru ini semoga bisa masuk, karena begitu itu masuk, wah, startup di Indonesia nggak akan buka perusahaan di luar, fund dari luar bisa masuk ke Indonesia gitu. Itu mungkin jawabannya Mas Wahyu. Ya. Terima kasih banyak Pak, semoga puas Mas Wahyu atas jawabannya. Alhamdulillah sampai kita di penghujung acara ini Pak. Satu hal yang paling berkesan yang saya ingat, ternyata salah satu faktor yang menilai startup itu sukses atau enggak adalah foundernya Pak, ya, berasal dari gimana foundernya membawa sebuah startup itu. Luar biasa sekali Pak. Terima kasih banyak.